Hamba yang Kau percayakan untuk mewartakan kebenaran pada saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati agar ketika kami mendengar semua itu dan kami percaya bahwa Engkau beserta hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami adalah siap mendengar. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kepada semua pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-48 hingga ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 48 hingga ayatnya yang ke-52 dengan perikop bacaan Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengang mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapa kau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Salam. Sekali lagi salam. Ibu bapak saudara yang terkasih, tema kita adalah teladan Yesus dalam keluarga. Ya, kita ada di minggu pertama bulan Oktober, kita sebut sebagai bulan keluarga. Karena itu nanti 4 minggu berturut-turut di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita selalu mendengar firman Tuhan tentang keluarga, dan semoga firman Tuhan ini menguatkan kita sebagai keluarga Kristen. Bapak, Mama, saudara-saudara, kalau kita bertanya Yesus dan keluarganya, kita bertanya apakah Yesus mempunyai keluarga? Kalau kita bertanya apakah Yesus mempunyai keluarga, ini tergantung definisi keluarga itu apa. Bapak Mama dikatakan keluarga, pertama apabila keluarga itu merujuk pada suami, istri, dan anak-anak, itu keluarga. Nah, kalau definisi ini dipakai, maka pertanyaannya apakah Yesus mempunyai istri dan anak-anak? Bapak Mama menarik bahwa ada orang yang percaya bahwa Yesus itu menikah dan lalu punya anak. Ada seorang yang bernama Dan Brown mengatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Lalu diikuti oleh pengikut-pengikutnya, dan mereka mulai mengeluarkan statement untuk memfitnah, padahal tidak ada data dan kebenaran. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bahwa keluarga itu bisa merujuk pada orang tua dan saudara-saudara. Jadi keluarga itu tidak hanya berbicara suami, istri, dan anak-anak, tapi keluarga itu juga berbicara tentang orang tua dan juga saudara-saudara. Kalau definisi ini, maka kita terima bahwa Yesus memang punya orang tua dan punya saudara-saudara. Mari kita melihat pembacaan kita dalam ayatnya yang ke-48. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ada kata-kata orang tua, kata ibunya, bapakmu dan aku di situ menunjuk kepada mamanya. Jadi di sini jelas ya, Tuhan Yesus itu
punya keluarga, orang tua ya punya keluarga. Nah, kita bandingkan lagi dengan Matius pasal 13 ayat 55. Matius 15 ayat 55 berkata, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Jadi di sini kalau perhatikan yang saya garis bawahi, Yesus punya mama namanya Maria, ya. Yesus ini punya saudara. Jadi Tuhan Yesus itu lahir dari perawan Maria tanpa ayah biologis, ya mama. Tapi setelah Tuhan Yesus lahir, Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri dan melahirkan anak-anak, dan itu disebut saudara tiri Tuhan Yesus. Jadi Maria ini bukan perawan abadi, ini menggugurkan argumen orang Katolik yang mempercayai bahwa Maria itu perawan abadi. Dia punya Tuhan Yesus punya saudara-saudara tiri, itu siapa? Ada Yakobus, Yusuf, Simon, dan tidak hanya saudara-saudara laki-laki, tapi ada saudara-saudara perempuan yang tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena ingat budaya orang Yahudi itu perempuan itu urutan kedua, tidak terlalu penting disebut namanya. Ya, jadi Tuhan Yesus punya saudara-saudara. Kalau demikian bagaimana kita berbicara tentang Yesus dan keluarga-keluarganya, ini merujuk pada orang tua dan juga saudara-saudaranya. Yesus tidak menikah. Itu membantah argumen yang pertama. Yesus tidak punya anak. Nah, bagaimana saudara-saudara, teladan apa yang kita dapat belajar dari Yesus dan keluarganya? Yang pertama Bapak Ibu, kita dapat belajar teladan yang Yesus berikan, yaitu Yesus hidup dalam ketaatan terhadap orang tuanya. Ini teladan pertama. Kita perhatikan pembacaan kita. Lukas 2 ayat 51. Lukas 2 ayat 51, lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hati. Mama, kata asuhan di situ, asuhan itu dalam bahasa Yunani-nya hupotasso. Hupotasso itu memiliki makna atau memiliki arti takluk, tunduk atau taat. Nah, ini cocok dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Kemudian dia kembali ke Nazaret bersama-sama dengan mereka, taat kepada mereka. Hupotasso. Tunduk kepada mereka. Takluk kepada mereka. Mereka di sini siapa? Orang tuanya. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kalau kita melihat pembacaan tadi, Yesus baru saja menyatakan kepada Yusuf dan Maria ketika mereka cemas dan pulang mencari dia di Yerusalem, bahwa dia harus ada dalam urusan atau pekerjaan bapaknya. Ya, dia sementara bersoal jawab dengan ahli Taurat di dalam bait Allah di Yerusalem. Lalu ketika orang tuanya dengan cemas pulang dan mencarinya, ya. Ayat yang ke-49 dia katakan, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Rumah Bapakku ini, Bapa di situ bukan dimuncul pada Yusuf, tapi kepada Allah. Ya. Dia baru mengatakan itu, tapi kemudian Bapak Ibu, dia pulang bersama dengan mereka. Dia hidup
Matthew Henry mengatakan begini, ia tunduk kepada orang tuanya meskipun ia pernah satu kali meninggalkan orang tuanya dulu, menunjukkan bahwa ia lebih daripada seorang manusia biasa dan pergi untuk melakukan yang lain. Setidaknya setelah bertahun-tahun setelah kejadian itu, sebaliknya ia tunduk kepada mereka, mematuhi perintah-perintah mereka, pergi dan datang seperti yang dia arahkan mereka, dan seperti yang mungkin demikian ia bekerja dengan ayahnya sebagai tukang kayu. Seorang lagi yang bernama William Barclay memberikan keterangan, kenyataan bahwa ia adalah anak Allah menjadikan dirinya seorang anak yang sempurna bagi orang tuanya secara jasmani. Manusia sejati dari alam tidak menganggap rendah ikatan-ikatan duniawi. Justru karena ia dari Allah, maka ia dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban manusiawi dengan kesetiaan yang luar biasa. Dari pengertian ini, Bapak Mama, kita melihat bahwa apa yang Yesus lakukan ini harus menjadi teladan bagi kita semua. Mengajarkan kepada kita semua agar tahu menghormati, tahu menghargai, tahu mengasihi, taat kepada orang tua kita. Karena sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, ingat, setinggi-tinggi kedudukan kita, kita tidak lebih tinggi dari Yesus Kristus sebagai anak Allah. Anak Allah jauh lebih tinggi dari kita. Kalau Yesus Kristus yang jauh lebih tinggi saja dari kita sebagai manusia, menunjukkan ketundukan kepada orang tuanya, menunjukkan ketaatan kepada orang tuanya, dia menghormati orang tuanya secara manusia, maka sudah pasti kita harus mengambil ini menjadi teladan bagi kita untuk menghormati orang tua kita, taat kepada orang tua kita dalam keadaan mereka bagaimana juga. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, lagi-lagi Matthew Henry mengatakan begini, meskipun keadaan orang tuanya miskin dan rendah, meskipun ayahnya hanyalah seorang ayah angkat, ia tetap tunduk kepada mereka, meskipun ia bertumbuh menjadi kuat dan penuh hikmat di dalam roh, bahkan meskipun ia adalah anak Allah, ia tetap tunduk kepada orang tuanya. Jadi kalau dia saja sudah demikian, bagaimana mungkin kita yang bodoh dan lemah ini tidak mau tunduk kepada orang tua kita? Ini tamparan keras bagi kita. Itu yang dibilang, dia yang penuh kuasa, penuh hikmat, dia anak Allah, tapi dia mau tunduk menghormati orang tuanya. Kita yang lemah, kita yang bodoh, bagaimana mungkin kita tidak tunduk kepada orang tua kita, tidak taat kepada orang tua kita? Permohonan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang tua yang jahat? Apakah kita tetap menghormati mereka? Tentang ketaatan kita kepada orang tua, ingat, tidak bersifat mutlak. Maksudnya kita boleh taat kepada orang tua sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi untuk hormat itu bersifat wajib dilakukan. Ini bagaimana kita bisa memahami? Contoh, salah satu contoh untuk membedakan bagaimana kita tetap taat kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah orang tua kalau menyimpang dari firman, tapi tetap menghormati dia, menghormati orang tua. Contoh, suruh anak-anak untuk bekerja pas hari ini. Kita menolak, tapi menolak dengan cara menghormati dia, yaitu maaf, kita akan melakukan bawa pemerintah atau mama pemerintah setelah kita pulang dari ibadah. Perintahnya kita tolak, kita tetap beribadah, tapi dengan cara yang hormat, tetap menghormati orang tua kita. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, coba pikirkan ini. Hari-hari ini kita ada dalam satu situasi di mana anak-anak tidak ada lagi rasa hormat terhadap orang tua. Amin, bersama. Rasa hormat anak-anak terhadap orang tua sudah tidak ada lagi.
pikiran kita bagaimana caranya kita lakukan hal supaya jangan lagi kita kena pukul yang kita dua kali. Tapi kalau hari ini orang tua jangan pukul, hanya ngomong saja kita simpan kepanikan sampai bertahun-tahun dalam hati. Kita merasa orang tua kita tidak baik dan seterusnya. Kita tidak punya ketundukan, ketaatan kepada orang tua kita. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan kepada dia taat kepada orang tuanya secara manusia. Yang kedua, Bapak-Bapak, saudara-saudara, yang kita akan belajar berdasarkan di sini, yaitu Yesus tidak hanya memberikan teladan ketaatan, tapi Yesus juga memberikan teladan di mana dia bekerja membantu orang tua. Bapak Mama, pekerjaan Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus ini, itu dia bekerja sebagai tukang kayu. Karena itu Yusuf itu dikenal sebagai tukang kayu. Mari kita lihat ayatnya. Matius 13 ayat 55. Matius 15 ayat 55 berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Ya. Mari kita bandingkan lagi Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Bapak Mama, ingat bahwa Yesus itu bukan hanya membantu ayahnya bekerja sebagai tukang kayu. Tapi kemudian Bapak Mama, Yesus itu bekerja sebagai tukang kayu, ini profesi. Coba membandingkan ya, Markus 6 ayat 3 ini. Coba lihat kata-kata yang saya garis bawah. Bukankah ia ini tukang kayu? Ia di sini siapa? Yesus. Berarti dia membantu orang tuanya bekerja sebagai tukang kayu. Sekaligus dia juga akhirnya terampil dan dia bekerja sebagai tukang kayu dan itu profesi. Bapak Mama, mengapa Yesus sampai bekerja menjadi tukang kayu? Dari umur 12 tahun sampai dia umur 30 tahun itu tidak ada kisah tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan sampai pada umur 30 tahun? Para penafsir menafsirkan bahwa Yusuf itu mati muda. Setelah melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, Yusuf itu mati muda. Sehingga cerita tentang Yusuf itu berakhir pada cerita tentang Yesus pada umur 12 tahun yang tadi kita baca ini. Setelah itu tidak ada lagi cerita tentang Yusuf ini. Sampai penyaliban kematian Tuhan Yesus tidak ada cerita tentang Yusuf. Jadi dugaan Yusuf ini mati muda. Makanya Bapak Ibu, bahwa Yesus lalu mengambil alih pekerjaan papanya Yusuf ini. Kemudian dengan pekerjaan itu dia menghidupi mamanya Maria dan juga anak-anaknya. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bekerja, membantu ayahnya sebagai tukang kayu, dan dia lalu menggantikan papanya dengan profesi sebagai tukang kayu. Bukankah ini adalah sikap tanggung jawab yang besar dari Yesus Kristus terhadap orang tua dan saudara-saudaranya? Kehidupannya sebagai anak Allah tidak mengabaikan orang tua secara jasmani. Bahkan Bapak Mama sampai mati pun dia masih peduli dengan mamanya dan menitipkan mamanya kepada Yohanes. Semua mati pun untuk menebus dosa-dosa dia masih ingat. Nah, seperti kita tadi, Yohanes 19 ayat 27. Kemudian berkata, kemudian katanya kepada muridnya, ini ibu. Saya dapat membayangkan bahwa bagaimana ekspresi Tuhan Yesus. Sedikit lagi dia akan ada pada penyaliban dan dia harus mati. Hati seorang anak, dia berpikir bagaimana ibunya. Dia lalu menitipkan ibunya pada murid yang dikasihi. Terima dia sebagai mama. Tuhan Yesus mau katakan kepada Yohanes, perhatikan di rumah kami. Perhatikan yang mungkin Tuhan. Beta titipkan dia
peduli yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, bahwa Dia peduli dengan namanya. Menjelang kematian itu tetap masih ingat. Ini berbeda dengan kita hari-hari. Orang tua semua mati pun kita tidak pernah peduli. Ada orang anak-anak lebih memilih taruh orang tua di pantai jompo supaya jangan menyusahkan dia. Di pantai jompo lebih enak, kamu diurus dengan baik daripada saya diurus. Ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Sampai saat mau mati pun dia tetap peduli dengan orang tua. Ini pelajaran penting bagi kita. Anak, selain kita punya ketaatan kepada orang tua, kita juga harus memperhatikan orang tua kita. Orang tua kita perlu ditolong, perlu dibantu, perlu dikasih. Ingat bahwa hal yang paling ditakutkan orang tua adalah ditinggalkan anak-anak pada masa tua. Paling takut itu, paling sedih hal itu. Karena semakin mereka berumur, mereka semakin merindukan kebersamaan. Bapak, mama, saudara-saudara, ada anak yang tidak peduli dengan kesulitan orang tua, tidak peduli dengan apa yang dikerjakan oleh orang tua. Dia hanya kerja, makan, tidur, bangun, urus, soalnya jelas, beronda kiri kanan. Pamel atau bulan dia kerja di PT Palpi Paldakan, PT Palpi Paldakan. Jadi orang pikir bilang kita kerja dengan Palpi Orange ya, bukan, kita kerja di Palpi Paldakan. Jadi kerjanya makan, tidur, keluyuran, makan, pesta di mana dia saudara undang dia pergi di sana, pisah ke sana, dibikin huru-hara. Kalau ada anak-anak seperti ini bertobat, belum lagi sudah hidupnya sempurna, menghancurkan apa yang orang tua inginkan dari dirinya. Bapak mama, kalau masih ada orang tua yang ada, perhatikan, kita semua ini adalah status anak. Seperti rambut apapun kita pernah menjadi anak. Setua apapun kalau saat ini orang tua kita masih ada, perhatikanlah mereka, sayang mereka, dengarkan nasihat mereka. Kalau ada uang, kasihlah mereka. Makan enak, ada uang beli kasih tahu makan enak, tapi ingat beli makan enak yang cocok dengan kesehatan. Belilah baju bagus untuk orang tua. Tidak ada artinya kalau sudah mati kita bawa baju baru, sarung baru, selimut baru, sepatu mengkilat, jas, kasih dia. Tapi sepanjang dia hidup, mau satu potong bawang yang belum tidak pernah kau beli. Apa artinya? Kalau kau punya uang, belilah makanan enak untuk orang tua. Daripada semati bawa babi, bawa sapi, baras banyak. Sudah ada arti orang tua tidak pernah menikmati. Tidak ada artinya kalau sudah mati baru tangisan begitu kencang. Lalu kau menyanyi,
malam, 100 malam, 40 malam, 100 malam. Berdoa betul-betul, terus. Waktu hidup itu yang berdoa memang kasih dia. Karena kalau dia mati, mau doa 3 malam, 9 malam, 40 malam, 100 malam, 200 malam, dan saya terus doa itu untuk kamu yang hidup. Dan itu tidak bermanfaat untuk dia yang sudah mati. Karena itu Bapak-Bapak masih ada waktu dalam kesempatan. Berbaktilah kepada orang tua. Anak-anak, dengar ini baik. Lihat orang tuamu. Pedulilah dengan mereka. Hargailah mereka. Ada satu cerita di mana seorang anak menceritakan kisahnya. Ada seorang anak perempuan dari kampung. Dia pergi ke kota. Di kota ini dia bersekolah, tapi di kampung sana dia meninggalkan ibunya sendiri bersama dengan saudara-saudaranya. Di kota anak ini dia bekerja sambil bersekolah, menyelesaikan sekolahnya. Tetapi sekarang dia terbatasan. Satu waktu dia dapat menyelesaikan studinya. Dan dia memulai dengan hidup yang baru. Waktu dia menyelesaikan studinya, acara wisudanya mamanya hadir. Dan ini satu kebanggaan untuk mamanya. Papanya sudah meninggal, itu sebabnya dia terlalu mengasihi mamanya. Mamanya hadir, dan mamanya menaruh harapan pada dia. Kamu luar biasa. Lalu dia berpikir bagaimana caranya menyenangkan orang tua. Baru selesai dengan studi wisudanya, dia belum punya apa-apa. Rupanya setelah wisuda 1 dan 2 hari kemudian, dia lalu mendapatkan pelayanan pertamanya. Hadir dan dia melayani di situ. Ajak mamanya untuk ada bersama-sama dengan pelayanan pertama setelah wisudanya. Dan pulang dari tempat pelayanan. Di tempat pelayanan itu memberikan satu amplop sebagai ongkos bensin. Sang anak ini lalu mengajak mamanya untuk melihat berapa uang yang diterima. Ternyata ada 50.000 di dalam amplop itu. Lalu sang anak ini berpikir bagaimana caranya menyenangkan mamanya dengan uang 50.000 ini. Dia lalu membawa mamanya di satu tempat makan. Tempat itu sangat ramai, banyak orang dengan nuansa yang begitu indah. Dia lalu berpikir bahwa tempat ini bisa menyenangkan mamanya, bisa menghibur mamanya. Karena uang cukup 50.000. Uang hanya 50.000. Dia menahan hatinya untuk tidak makan. Dia mau lihat mamanya makan. Tiba-tiba mamanya ini sudah omong. Dia lalu pesan nasi ayam, harus sesuai dengan budget. Ayam 8. Tapi karena mamanya gigi omong, bagaimana caranya? Dia lalu membersihkan ayam itu kecil-kecil, kasih mamanya. Mamanya bilang begini, kenapa harus makan? Kita sudah punya uang. Sudahlah, ini yang pertama. Mama, jangan tunggu saya kan. Baru saya bayar mampu. Saya rasa 50.000 ini cukup untuk menyenangkan hati mama. Dan mamanya makan dengan tak bisa. Mamanya makan sampai menangis kakek. Dia bilang seharusnya ini kamu pakai. Dia bilang tidak. Saya mau menyenangkan mama. Sekalipun hanya 50.000. Karena 50.000 ini berarti ini didapatkan setelah sarjana. Bapak-bapak, karena kita mau melayani orang tua kita kalau kita punya lebih. Kita mau kasih orang tua kita kalau kita punya uang lebih. Kita punya beras lebih. Baru kita mau melayani. Tapi belajar dengan Yesus. Dia punya tugas yang
mari kita berdoa. Mama kadang orang tua sampai butuh harta yang berlimpah dari kita sebagai anak-anak. Minta perhatian kita, waktu kita. Orang tua juga tidak bodoh. Mereka tahu kehidupan kita. Mereka tidak tuntut macam-macam untuk kita. Anak mereka selalu kalau anak-anak kasih apa, itu cukup untuk kamu atau tidak. Lu kasih kita tapi cukup untukmu, untuk anak-anak atau tidak. Ini menjadi teladan untuk kita semua. Dia tidak hanya mendidik kita akan terhadap orang tuanya, tapi dia begitu peduli dan bertanggung jawab atas hidup kita. Anak-anak yang menganggap orang tua itu beban, belajar dari Yesus. Anak-anak yang tidak pernah peduli dengan pekerjaan orang tua, belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus. Anak-anak yang suka memberontak dengan orang tua, belajar dari Tuhan Yesus. Kamu bersyukur kamu punya orang tua yang masih kamu lihat. Setiap anak yang mungkin ada titik di mana yang kamu tidak tahu. Waktu kamu kecil orang tua menangis untuk satu kebutuhan hidupmu yang mungkin tidak pernah dia punya. Dia harus menangis untuk itu. Karena itu teladanlah Tuhan Yesus. Taat kepada orang tuanya dan juga bertanggung jawab atas orang tuanya. Peduli dengan orang tuanya. Setiap anak di tempat ini, mari rendahkan diri. Ikutilah teladan Tuhan Yesus. Percayalah bahwa apa yang kau lakukan untuk orang tua tidak pernah sia-sia. Sebab berjanji dalam firman-Nya bahwa siapa yang menghormati orang tuanya akan mendapatkan umur panjang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat baik. Ya akan bulan-bulan keluarga masih ada 3 minggu ke depan berturut-turut. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita, memperbaiki kita, dan contohlah Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Mungkin kami semua sangat singkat, tapi kami mau belajar dari Engkau. Sudah memberikan kepada kami bagaimana Engkau